Nah, pertanyaan terakhir, hadiah dari mahasiswa ke dosen, apakah itu disebut riba? Tentu tidak disebut riba, karena sistem riba itu melakukan transaksi atas nama pinjam meminjam atau hutang piutang, lalu mengambil manfaat dari hutang piutang tersebut. Itu apapun konsepnya jatuh ke riba. Itu baru disebut riba. Transaksi menghutangkan atau meminjamkan lalu mengambil manfaat dari pinjam dan hutang tersebut, itu baru jatuh ke riba. Sedangkan mahasiswa bawa hadiah ke dosen, itu dosennya enggak pernah meminjamkan apa-apa, tidak ada. Lalu apa hukum dia bawa? Disitulah kita harus melihat apa tujuan dia bawa. Kalau tujuan dia bawa untuk meringankan kepala dosen agar dia diberi nilai banyak, maka dosen tetap dianjurkan menolak hadiah tersebut kalau kira-kira takut mempengaruhi kebijaksanaannya. Tapi kalau tidak terpengaruhi dengan kebijaksanaan tersebut, mahasiswa pulang dari Takengon bawa kopi, Pak. Ini Bapak ada kopi dari kami. Jadi jangan sampai kita merasa semuanya haram. Tidak. Kalau tidak ada indikasi apa-apa, kita cukup mengucapkan, okey, saya terima, tapi kopi ini tidak bisa membuat nilai A ya. Si mahasiswa, oh ya Pak, enggak bisa. Kalau enggak bisa saya tarik baliklah Pak. Itu kalau sudah begitu berarti ada indikasi. Tapi kalau dia mengatakan murni Pak, ikhlas, saya bawa hadiah untuk Bapak, itu masih dibolehkan. Yang total tidak boleh posisi pengambil kebijaksanaan, yaitu hakim, jaksa, pengacara, orang-orang yang mengambil kebijaksanaan hukum, itu tidak boleh terima hadiah. Rasulullah mengatakan hadiyatul ummal ghulul, kata Rasulullah. Hadiah dari orang yang bekerja diberikan kepada orang mengambil kebijaksanaan, itu termasuk ghulul, yaitu khianat dalam pekerjaan. Jadi Pak Ibu melaka Allah masih boleh menerima hadiah tersebut kalau tidak ada unsur apapun.